Assalamualaikum sahabat semua. Merlina Arman Saling kembali membersamai Anda dalam kisah Melerai Rindu Baitullah dengan bertemu sesama anggota Ikatan Persatuan Haji 2015 yang dilaksanakan pada hari Ahad 24 Juli 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama hingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di rumah Bapak Haji Irwan. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini kita masih Allah Ta'ala berikan nikmat yang tak terhingga, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa bermuajahat, bertatap muka di rumah yang berbahagia ini dalam rangka pertemuan bulanan atau wirid bulanan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya dapat disyafaatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan tuan rumah Bapak Haji Irwan Zainal sekeluarga. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu, biasa selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua kami yang saya hormati, saya muliakan, pertama sekali saya mohon izin berbicara di hadapan Bapak Ibu orang tua kami. Ini adalah belajar, bukan untuk tujuan mengajari Bapak Ibu, tidak lain tidak bukan tujuannya hanya untuk belajar saja. Saya sebagai anak Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama di rumah yang berbahagia ini. Banyak sekali manfaatnya. Tadi cerita-cerita dengan bapak-bapak di sini, ini ternyata pertemuan atau reuni haji, Bu ya. Iya. Memang ada pepatah suhbatani la tunsa. Ada dua sahabat yang tidak pernah dilupakan sampai seumur hidup kita. Suhbatun fil maktab wa suhbatun fil haji. Sahabat ketika belajar, sahabat di sekolah itu sekalipun sudah tamat semuanya, jumpa itu pasti cerita sekolah. Cerita sekolah sehari-hari sampai selama di sekolah itu terus cerita tuh. Kami kalau jumpa dengan kawan-kawan anak pondok, kalau jumpa pasti cerita sekolah, yang pernah dihukum lah, yang pernah diwotak lah. Itu cerita Pak. Sama dengan cerita ini, wasuhbatul fil hajj, dan sahabat atau teman ketika haji itu juga tidak pernah dilupakan. Ketika jumpa pasti cerita haji. Alhamdulillah tadi cerita haji enak dengarnya. Sekalipun belum pernah haji, mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rezeki untuk haji. Amin ya rabbal alamin. Jadi cerita haji, cerita di Musdalifah, cerita di Mina, cerita di Padang Arafah, cerita wukuf, cerita tawaf, semuanya diceritakan tadi, enak dengarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Perkumpulan ini, pertemuan ini sangat banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Salah satunya ada hadis Nabi, "Man jama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah seseorang itu berkumpul dalam satu rumah, kemudian yatlunal kitab wa yatadarasunahu, mereka mengkaji ilmu
dan saling belajar di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Ta'ala turunkan ketenangan kepada mereka yang berkumpul di majelis ilmu. Allah Ta'ala berikan kepada kita Bapak Ibu ketenangan kalau kita sering berkumpul di majelis ilmu. Kemudian wa wasyiyatuhur rahmah, Allah Ta'ala curahkan rahmatnya kepada kita. Kemudian wa haffat alaihimul malaika, Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala kemudian kita dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullah fiman indah, Allah Ta'ala sebut nama kita di sisi para malaikat. Allah Ta'ala bangga-banggakan kita di hadapan para malaikat-malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu manfaat sering berkumpul di majelis ilmu seperti ini adalah mendapat rahmat. Jelas bahwa rahmat ini adalah jalan menuju surga. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat rahmat. Bagaimana cara mendapat rahmat? Ya, salah satunya sering berkumpul di majelis ilmu. Terus jelas Allah Ta'ala, Rasul katakan dalam hadisnya, la yadkhulu ahadan minkum bi'amalihi wala anta ya Rasulullah, tidaklah seseorang itu masuk surga karena amalnya, melainkan anta ghammadinallahu birahmatih, melainkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Bapak Ibu, kita masuk surga nanti bukan karena amal kita, bukan karena salat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena baca Quran kita, bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Cara mencari rahmat Allah salah satunya dengan majelis ilmu. Kemudian apa? Cara mencari rahmat Allah ya dengan salat, dengan ibadah, dengan baca Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa manfaat sering berkumpul di majelis ilmu seperti ini? Manfaat yang kedua, yang ketiga adalah nanti di hari kiamat kita insyaallah Allah Ta'ala berikan naungan. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang mendapat naungan. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang saling berkumpul kemudian cinta karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah. Nanti di hari kiamat semua umat manusia itu akan ditimbang amalnya, kemudian kalau lebih banyak amal keburukan daripada amal kebaikan, itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini dijelaskan dalam kitab Nawadir Al-Qalyubi yang dikarang oleh Imam Al-Qalyubi. Terus sebelum dilemparkan ke dalam neraka, Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, coba tanya dulu, apakah orang ini dulu waktu di dunia pernah menuntut ilmu? Ditanya oleh malaikat. Ternyata tidak, dia tidak pernah belajar waktu di dunia. Dia tidak pernah belajar agama waktu di dunia. Dia tidak pernah menuntut ilmu. Coba tanya, apakah dia orang yang alim, orang yang berilmu? Tidak. Coba tanya, apakah dia pernah duduk bersama orang yang berilmu? Tidak. Coba tanya, apakah dia pernah makan bersama orang yang berilmu? Tidak. Coba tanya, apakah namanya sesuai dengan nama orang yang berilmu? Tidak juga. Coba tanya, apakah dia mencintai orang yang berilmu? Tidak. Terakhir Allah Ta'ala katakan, coba tanya, apakah dia mencintai seseorang yang seseorang itu mencintai orang yang berilmu? Contoh misalkan, saya cinta dengan ulama yang berilmu, contohnya kita misalkan Ustaz Somad. Bapak Ibu cinta dengan saya, suka dengan saya suka dengan Ustaz Somad.
Berarti apa kata Allah Ta'ala? Kalau misalkan ada seseorang yang cinta dengan seseorang, yang seseorang itu cinta dengan ulama, apa kata Allah? Khudh biyadihi wa adkhalahul jannah bidzalik. Ambil tangannya, masukkan ke surga, karena aku telah mengampuni dosanya sebab ia cinta kepada seseorang yang seseorang itu cinta kepada ulama. Begitu mudahnya masuk surga Bapak Ibu. Orang yang berilmu, insya Allah Ta'ala masuk surga. Kita tidak berilmu, kita pernah belajar agama waktu di dunia, Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Juga misalkan kita tidak pernah belajar agama, tetapi sering duduk bersama orang yang berilmu, juga Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Kita tidak pernah duduk bersama orang berilmu, tetapi nama kita sesuai dengan nama-nama orang yang berilmu, Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Nama kita tidak sesuai dengan nama orang yang berilmu. Namanya Baskom misalkan, ayahnya Basri, ibunya Kokom, nama anaknya Baskom. Itu. Namanya sering Bapak Ibu akhir-akhir ini nama ayah diambil, nama ibu diambil, jadikan nama anak. Kalau nama ayah bagus, nama ibu bagus, berarti nama anaknya bagus. Ini nama ayahnya Basri, nama ibunya Kokom, nama anaknya jadi Baskom. Hayatnya seperti apa? Ternyata amal kita itu diterima atau tidak diterima itu dilihat ketika akhir hayat. Kalau akhir hayatnya bagus, baik, berarti insya Allah amalnya selama hidupnya itu diterima. Tetapi kalau misalkan di akhir hayatnya suul khatimah, misalkan dalam keadaan berjudi atau misalkan dalam keadaan mabuk, berarti amalnya yang selama hidupnya tidak diterima. Itu kuncinya. La ta'jubu bi amali amilin minkum hatta tanzuru bima tuhtamu lahu. Jangan bangga dengan amal sebanyak apapun amal kita sampai kita dilihat bagaimana akhir hayat kita. Apakah akhir hayat kita itu baik dalam keadaan sholat misalkan, dalam keadaan baca Quran misalkan, dalam keadaan berbuat baik misalkan, berarti kalau seperti itu akhir hayat kita, amal yang selama ini yang kita lakukan insya Allah Allah Ta'ala terima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tadi, dia tidak beribadah selama hidupnya tetapi masuk surga. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Kita sering dengar yang pelacur masuk surga karena memberikan minum kepada anjing. Masuk surga Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada kasih sayang dalam hatinya. Kita sering dengar cerita ini saya baca dalam kitab Sahih Bukhari. Itu ada seseorang yang membunuh orang lain sebanyak berapa? 99, kemudian digenapkan 100 orang, kemudian masuk surga. Kenapa? Akhir hayatnya bertaubat kepada Allah, masuk surga. Tidak pernah beribadah, membunuh 100 orang, bisa masuk surga. Karena masuk surga atau tidak masuk surga itu adalah rahasia Allah. Tetapi kita tetap terus berusaha, mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini Allah Ta'ala terima, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali sebulan dengan teman-teman sesama berangkat haji tahun 2015 yang tergabung dalam Ikatan Persatuan Haji 2015 Pekanbaru, melerai rindu kepada Baitullah, dan kita terbayang dan teringat kembali masa-masa bersama di sana. Semoga jalinan persahabatan ini tetap langgeng selamanya. Amin.